Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walakal hamdu ala nuri yamtaddu ilal abad, nuri habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bihadzan nur yastati'u alaina an nashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Para jamaah sidang Jumat hafizakumullah. Alhamdulillah, berbagai macam nikmat Allah anugerahkan kepada kita sehingga hari ini berbagai macam aktivitas kita lakukan, termasuk di dalamnya kita melaksanakan amaliyah sholat Jumat di siang hari ini. Tentu dengan penuh harapan semoga aktivitas-aktivitas yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita, dan juga amalia sholat Jumat kita di siang hari ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Patut kita mensyukuri para jamaah, kita ini dianugerahkan oleh Allah untuk beragama Islam. Agama yang bukan hanya mengatur hubungan kita dengan Sang Pencipta saja, tetapi juga Islam yang kita anut ini adalah juga mengatur bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia, bahkan bagaimana kita mengatur alam ini. Karena memang manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah, sebagai mandatarisnya Allah untuk mengatur alam ini, untuk mengayomi alam ini, dan juga untuk melindungi yang lain-lainnya. Sehingga pantaslah kalau seandainya umat manusia diberikan aturan-aturan hidup supaya mereka tidak salah bagaimana caranya menerjemahkan, mengaplikasikan dia sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka di sana adanya syariat. Syariat yang dimaksud adalah aturan-aturan yang Allah buat, yang Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada kita, tujuannya adalah untuk maslahat bagi umat manusia di dunia ini. Ketika Allah memberikan aturan-aturan hidup itu untuk manusia, tentu di sana ada tujuan-tujuan yang disebut dalam istilah keagamaan kita atau agama kita adalah maqasidus syara'. Imam As-Suyuti misalnya
atau Imam Asy-Syatibi maksud saya, beliau mengatakan dalam kitab Muwafaqatnya bahwa yang dinamakan syariat itu adalah wudi'at li tahqiqi maqasidis syari' fi qiyami masalihihim fid dunya wal akhirah. Syariat itu diterapkan untuk umat manusia, bertujuan adalah dalam rangka untuk menegakkan maslahat manusia, baik untuk maslahat di dunia dan juga maslahat di akhirat. Di dalam keterangan-keterangan yang lain, ulama-ulama mengatakan bahwa maqasidus syariah itu adalah dalam rangka al-maqasidul am lisyari', maksud-maksud, tujuan-tujuan suci pembuat syariat memberlakukan aturan-aturan kepada umat manusia itu adalah fi tasyri'il ahkam huwa masalihun nas, untuk kemaslahatan manusia, baik maslahat yang bersifatnya daruriyat, yang bersifat primer, ataupun juga hajiat yang bersifat sekunder, dan juga adalah yang bersifat tahsiniat ataupun tersier. Tiga hal ini kebutuhan-kebutuhan manusia, kemaslahatan manusia di dunia diatur sedemikian rupa. Ternyata menurut Imam Asy-Syatibi, dari tujuan-tujuan diberlakukannya syariat itu tidak lepas daripada lima prinsip, yang memang 5 prinsip itu adalah dibutuhkan semua oleh umat manusia. Yang pertama kata beliau adalah dalam rangka hifzuddin, menjaga agama, memelihara agama. Ketika dalam ajaran agama kita diperintahkan untuk berdakwah, pada hakikatnya tujuannya adalah untuk hifzuddin, memelihara ajaran agama itu, mengenalkan kepada umat manusia untuk apa sih Anda diciptakan itu, untuk apa sih alam ini diciptakan. Tanpa adanya pengetahuan agama, kita tidak memahami untuk apa kita hidup di dunia ini, mau kemana kita hidup ini. Itu yang diperlukan. Makanya dakwah disampaikan oleh para nabi-nabi yang terdahulu, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yang jumlahnya ribuan nabi dan ratusan rasul itu. Tujuannya adalah mereka itu alaihimussalam menyampaikan kepada umat manusia tujuan-tujuan Allah, untuk apa manusia diciptakan di alam dunia ini, supaya mereka tidak salah bagaimana cara hidup di dunia ini. Kadang-kadang kendala dakwah berhadapan dengan berbagai macam tantangan-tantangan, sehingga terjadilah kerja. Supaya apa? Supaya manusia itu adalah mencari pekerjaan dengan pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan oleh Allah. Untuk itu pantaslah di sana kalau ada yang mencuri dipotong tangannya. Ketika adanya hukum potong tangan, itu bukan sadisme, tetapi adalah dalam rangka hukuman jera. Informasikan kepada orang lain, 1 orang dikorbankan untuk dipotong tangannya, demi untuk menyelamatkan jutaan manusia yang lain, supaya mereka jangan mencuri seperti dia, supaya jangan korup seperti dia. Itu tujuannya. Jadi bukan sadisme menakutkan. Bagaimana supaya adanya efek jera itu. Nah, inilah para jamaah syariat yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya untuk umat manusia, bertujuan untuk 5 tadi. Semoga dengan khutbah yang sedikit ini
ada manfaatnya bagi kita, tambah yakin kita terhadap kebenaran ajaran agama kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi nahana 'an ittiba'il hawa wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Dalam khutbah yang kedua ini saya ajak kita untuk bersama-sama bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya beliau kita bisa mengenal siapa Tuhan kita. Dengan adanya beliau alhamdulillah risalah Allah sampai kepada kita, sehingga kita bisa membedakan mana hak, mana batil, mana benar, mana salah. Salawat ini pun Allah perintahkan kepada kita, sebagaimana Allah juga bersolawat sebelumnya kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi at-tahirin waradallahu man ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in wa 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatus sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansurul muslimina fi Palestin. Allahumma ansurul muslimina fi Rohingya. Allahumma ansurul muslimina fi Filipin al-Janubiyah. Wansurul muslimina fi kulli makan wa khasatan fi Indonesia. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.